Bayangkan, di depan ratusan orang, ibumu diludahi dan dihina habis-habisan oleh seorang wanita yang bahkan bukan istri sah suamimu. Dan yang lebih menyakitkan, suamimu malah diam saja, bahkan membelanya. Tapi, mereka tidak tahu. Wanita yang mereka remehkan ini adalah CEO di perusahaan tempat mereka bekerja. Dan keluarganya, pemegang saham terbesar di sana. Bagaimana rasanya kalau kamu ada di posisi ini? Biar Momo ceritakan kisah nyata yang bikin darah mendidih. Tapi endingnya, bikin lega dan puas banget. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu videonya. Subscribe channel Cerita Momo. Dan tulis di kolom komentar nama kamu, asal kota, dan hadir biar kita bisa sapa satu-satu di video berikutnya. Lantai marmer dingin di dapur minimalis itu menyapa telapak kaki Siska yang telanjang. Aroma harum nasi yang baru matang berpadu dengan wangi bunga melati yang mekar di halaman. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Siska memulai hari dengan ketenangan yang menenangkan. Tangan lembutnya mengiris sayuran dengan teliti, sementara bibirnya bersenandung pelan. Siska adalah potret sempurna dari seorang istri rumahan yang bahagia. Ia hidup dalam bayang-bayang suaminya, Bima, seorang pria karir yang sedang menanjak di sebuah perusahaan besar. Setidaknya, itulah yang semua orang tahu. Di ujung meja makan, Ibu Sri, Ibunda Siska, duduk dengan hikmat, menikmati secangkir teh hangat. Wajahnya yang keriput menyimpan kebahagiaan yang sederhana. Ia memandang putrinya dengan mata penuh kasih. Siska, jangan terlalu lelah. Kamu sudah memasak banyak sekali, ucap Ibu Sri, suaranya serak namun hangat. Siska tersenyum, tidak apa-apa, Bu. Bima suka sekali masakan Siska. Lagi pula, ini kan tugas Siska. Ia meletakkan sepiring nasi goreng hangat di depan ibunya, lalu mengelus lembut rambut Ibu Sri. Makan, Bu. Nanti dingin. Ibu Sri tersenyum. Kamu memang istri yang sempurna, Nak. Bima beruntung sekali punya kamu. Kata-kata itu bagai belati tumpul yang menusuk hati Siska. Sempurna. Sebuah kata yang sering ia dengar, namun ironisnya, hanya menggambarkan sebagian kecil dari dirinya. Di mata dunia, ia hanyalah Siska, istri Bima yang pendiam dan tak banyak tahu tentang dunia luar. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersimpan rahasia yang ia jaga erat-erat. Pintu utama terbuka. Bima, suaminya, masuk dengan langkah tegap, mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya terlihat gagah. Ia menunduk mencium tangan Ibu Sri dengan hormat, lalu mengecup kening Siska. Pagi, Bu, sayang, sapanya. Sudah bangun, Mas? Sarapan sudah siap, jawab Siska, kembali ke dapur untuk menuangkan kopi hitam kesukaan suaminya. Bima duduk di samping Ibu Sri, wajahnya dipenuhi kebanggaan. Maaf, Bu, saya harus berangkat cepat. Ada rapat penting pagi ini, katanya sambil menyesap kopi. Ia bercerita dengan semangat tentang pekerjaan dan proyek-proyek besar yang sedang ia tangani. Ia berbicara tentang angka, target, dan klien, hal-hal yang ia yakin tak akan dimengerti oleh Siska dan Ibu Sri. Siska hanya mengangguk, tersenyum, dan sesekali bertanya singkat, seolah-olah ia memang tak mengerti. Ia membiarkan Bima menikmati momennya. Namun, di bawah meja, jari-jari Siska mengetik cepat di layar ponsel. Ia menerima notifikasi tentang laporan keuangan triwulan dari sebuah perusahaan multinasional yang ia pimpin. Siska, laporan sudah saya terima. Pastikan semua data valid. Target kuartal depan harus naik 10%. Ardan, asisten Siska. Baik, Bu CEO. Saya akan siapkan semuanya. Untuk proyek Tuan Bima, apa kita perlu teruskan? Siska, jangan. Biarkan saja. Itu hanya proyek kecil. Fokus pada yang utama. Siska buru-buru mematikan ponselnya saat Bima selesai sarapan. Aku berangkat, ya, sayang. Doakan aku berhasil. Pasti, Mas. Hati-hati di jalan, ucap Siska, mengantar suaminya sampai depan pintu. Siang hari, ponsel Siska berdering. Sebuah nama tertera di layarnya, Ardan, asisten CEO. Siska segera mengangkatnya dan menjauh dari ibunya yang sedang menonton televisi. Ada apa, Ardan? Bu, saya baru saja mendapatkan undangan untuk gala tahunan perusahaan. Anda akan hadir, kan? Tanya Ardan. Tentu saja. Ini adalah acara penting.
Aku ingin melihat sejauh mana perusahaan kita berkembang di tangan direktur dan manajer. Siska tersenyum sinis. Baik, Bu. Saya akan siapkan gaun terbaik untuk Anda. Siska mengakhiri panggilan. Ia kembali ke ruang tamu, di mana ibunya tersenyum manis melihat tayangan drama di televisi. Siska duduk di sampingnya, memeluk erat. Bu, Bima mengajak kita ke acara pesta perusahaannya minggu depan, ujar Siska dengan nada bersemangat. Mata Ibu Sri berbinar. Pesta? Ibu? Tapi ibu tidak punya baju bagus. Siska, baju ibu kan hanya yang seperti ini. Ibu Sri menunjuk pakaian kebaya sederhananya. SSSST. Jangan khawatir, Bu. Siska akan siapkan semuanya. Ibu akan terlihat sangat cantik. Pokoknya, kita datang ke sana untuk merayakan keberhasilan Bima, kata Siska, hatinya dipenuhi perasaan gembira yang murni. Ia sangat ingin melihat ibunya bahagia dan bangga. Namun, tanpa ia sadari, undangan ke pesta itu adalah awal dari sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. Tragedi yang akan menguji kesabarannya, mengoyak hatinya, dan pada akhirnya, melepaskan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Sisi yang siap untuk membalas dendam. Siska tidak tahu, Bima pun tidak tahu, bahwa pesta yang akan mereka hadiri bukan hanya ajang perayaan, melainkan medan perang yang akan membuka tabir kebenaran yang paling menyakitkan. Kilauan lampu kristal di langit-langit ballroom mewah itu menyilaukan mata. Alunan musik klasik mengalir lembut, berpadu dengan bisik-bisik dan tawa renyah para tamu yang mengenakan gaun serta jas elegan. Pesta gala tahunan perusahaan tempat Bima bekerja benar-benar sebuah pemandangan yang megah, jauh berbeda dari kesederhanaan rumah Siska. Di tengah keramaian itu, Siska memegang erat lengan ibunya. Ibu Sri tampak canggung, matanya menatap takjub pada sekelilingnya. Ia mengenakan kebaya satin berwarna ungu lembut, hasil pilihan Siska, yang dipadukan dengan sanggul sederhana. Meski penampilannya sederhana, aura keibuan dan kehangatan yang terpancar dari wajahnya membuat Ibu Sri terlihat sangat anggun. Tenang, Bu. Ibu cantik sekali malam ini, bisik Siska, tersenyum menenangkan. Bima, yang berjalan di sisi lain Siska, tampak bangga. Ia sesekali menyapa rekan-rekan kerjanya, memperkenalkan Siska dan ibunya. Ini istri dan ibuku, katanya, namun Siska bisa merasakan ada sedikit nada malu-malu dalam suaranya. Bima adalah bintang yang sedang bersinar, dan ia sadar betul bahwa kehadiran sang istri dan mertua yang sederhana ini bisa menjadi penghalang bagi citranya. Mas, ibu mau ke toilet sebentar. Kamu temani ibu, ya? Pinta Ibu Sri, mencoba melepaskan cengkeraman Siska. Siska di sini saja, Nak. Siska mengangguk. Bima pun dengan berat hati mengantar Ibu Sri. Sepeninggal Bima dan ibunya, Siska berdiri di pojok, menikmati camilan kecil, mengamati orang-orang yang sibuk berjejaring. Senyumnya tak pernah hilang, seolah-olah ia menikmati setiap detiknya. Padahal, ia sedang mengamati segalanya. Setiap detail, setiap wajah. Ia melihat sebuah layar besar yang menampilkan laporan keuangan perusahaan, membandingkannya dengan data di kepalanya. Semua sejalan. Ini adalah perusahaannya. Permisi, Siska kan? Suara itu terdengar renyah, namun memiliki nada merendahkan. Siska menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan gaun merah yang mencolok, riasan tebal, dan senyum yang dibuat-buat. Iya, saya Siska. Anda? Oh, aku Fania. Aku, rekan kerja Bima. Tepatnya, manajer proyeknya. Aku dengar kamu istri Bima, ya? Fania melontarkan pertanyaan itu sambil menatap Siska dari atas ke bawah, menilai penampilan sederhana Siska. Siska mengangguk sopan. Iya, saya istrinya. Fania tertawa kecil. Pantas. Kutebak, Bima pasti sibuk sekali, ya? Sampai tidak ada waktu untuk mengajakmu belanja? Gaunmu bagus. Kok, kuno, tapi lumayan. Siska hanya tersenyum tipis, tidak membiarkan kata-kata itu menyentuh hatinya. Namun, tiba-tiba Fania melihat Bima dan Ibu Sri kembali. Wajah Fania berubah cerah. Ia segera menghampiri Bima. Bima, akhirnya kau kembali. Aku mencarimu dari tadi, kata Fania manja, mengabaikan Siska dan Ibu Sri. Bima tampak salah tingkah. Ia berusaha memperkenalkan, Fania, ini. Aku sudah tahu. Istrimu, potong Fania,
Matanya kembali menatap Ibu Sri dengan tajam. "Oh, ini ibumu. Kutebak, ibu suka sekali drama sinetronnya. Penampilannya cocok sekali." Siska merasakan tangannya mengepal. Ia menahan diri mati-matian, mengamati Bima yang lagi-lagi hanya diam membisu, tidak membela ibunya. Ia hanya tersenyum canggung, seolah-olah Fania hanya sedang bercanda. "Ayo, Bima. Ada investor penting yang ingin bertemu denganmu," kata Fania, menarik Bima menjauh. Siska hanya bisa terdiam, menyaksikan suaminya ditarik pergi oleh wanita lain. Ia menatap ibunya, yang wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Siska tahu, ini hanyalah permulaan. Penghinaan yang lebih besar akan datang, dan ia harus bersiap. Di balik senyumnya, sebuah api kecil mulai menyala, siap membakar setiap kepura-puraan. Siska dan Ibu Sri duduk di sebuah meja bundar, menikmati hidangan penutup. Namun, suasana hati mereka sudah tidak secerah piring di hadapan mereka. Bima belum kembali setelah ditarik Fania, dan Ibu Sri terlihat gelisah. Matanya terus mencari-cari putrinya. "Nak, apa Bima baik-baik saja?" tanya Ibu Sri, suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Baik-baik saja, Bu. Mungkin Bima sedang mengurus pekerjaan." "Ibu makan saja, ya?" jawab Siska, berusaha tersenyum. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak nyaman. Ia merasakan firasat buruk yang menguar di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, Bima dan Fania kembali ke meja mereka. Mereka tidak sendirian. Fania menarik Bima ke arah sebuah kelompok, yang terdiri dari petinggi-petinggi perusahaan. "Bima, kenalkan ini Tuan Handoko, Direktur Keuangan kita," kata Fania dengan manja, seolah-olah Fania lah yang menjadi nyonya rumah. "Iya, Tuan. Ini adalah proyek saya. Proyek ini akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan," kata Bima, tersenyum bangga. Ia mempresentasikan proyeknya dengan penuh semangat, seolah-olah ia sudah melupakan istri dan ibunya. Tuan Handoko mengangguk-angguk. "Bagus, Bima. Fania juga sudah membicarakan hal ini padaku. Proyek ini memang menjanjikan," kata Tuan Handoko. "Tentu saja, Tuan. Bima adalah karyawan terbaik kita," sahut Fania. Ia melirik ke arah Siska dan Ibu Sri. "Oh, maaf. Kalian berdua di sini. Aku tidak melihat kalian tadi." Kata-kata itu membuat Ibu Sri tersentak. Siska merasakan tangannya mengepal erat. Ia menatap Fania dengan dingin. "Kami ada di sini sejak tadi," kata Siska, suaranya dipenuhi ketegasan. Fania tertawa. "Pantas saja. Aku kira kalian berdua sudah pulang," kata Fania. Ia menatap Ibu Sri dengan tajam. "Oh, ini ibumu. Aku sudah bilang, penampilanmu itu sangat jadul. Sebaiknya ibu pulang saja. Jangan malu-maluin Bima," katanya dengan suara lantang, sengaja agar didengar banyak orang. Ibu Sri terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap orang-orang yang mulai menatapnya dengan penasaran. Siska berusaha menenangkan ibunya. Ia menatap Bima, berharap suaminya akan membela ibunya. Namun, Bima hanya terdiam. Ia tidak berani menentang Fania di depan para petinggi perusahaan. Ia takut Fania akan melaporkannya dan proyeknya akan terancam. Ia hanya bisa menatap Siska dengan pandangan memohon. Fania tidak berhenti sampai di situ. Ia melihat sebuah minuman di atas meja. Dengan sengaja, ia menumpahkan minuman itu ke arah Ibu Sri. "UPS. Maaf, aku tidak sengaja," kata Fania, namun senyum licik di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Minuman itu membasahi kebaya satin Ibu Sri. Siska terkejut. Ia melihat ibunya gemetar. Ia menatap Fania dengan mata penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku sudah bilang, aku tidak sengaja," kata Fania, tertawa. Ia mengambil sebuah tisu dan menempelkannya ke wajah Ibu Sri. "Oh, Ibu. Baju Ibu basah. Kutebak, Ibu suka sekali drama sinetron, ya? Penampilannya cocok sekali," kata Fania, mengulang perkataannya tadi. Puncaknya, Fania tiba-tiba meludahi Ibu Sri. Ludah itu jatuh ke pipi Ibu Sri. Ibu Sri terdiam, matanya berkaca-kaca. Siska merasa hatinya hancur. Ia menatap Bima. Ia melihat Bima hanya terdiam, tidak membela ibunya. Bima bahkan memandang Siska seolah Siska lah yang bersalah.
Hati Siska benar-benar hancur. Cukup, kata Siska, suaranya bergetar. Mari, Bu. Kita pulang. Siska membawa ibunya keluar dari ballroom. Mereka berjalan di koridor yang sepi. Ibu Sri hanya bisa menangis. Siska memeluk erat ibunya. Siska tidak akan membiarkan mereka menghina ibu lagi. Bisik Siska, suaranya dipenuhi tekad yang kuat. Di dalam mobil, Ibu Sri terisak. Siska, ibu malu. Ibu tidak ingin lagi datang ke acara seperti ini. Siska mengelus punggung ibunya. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan amarah yang memuncak. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. Siska, Ardan, siapkan pertemuan Dewan Direksi. Segera. Pesan itu terkirim. Siska menatap ibunya yang tertidur karena kelelahan menangis. Ia berbisik, mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Malam telah larut, namun rumah Siska terasa begitu sunyi. Keheningan itu bukanlah kedamaian, melainkan heningnya duka dan amarah yang membeku. Siska telah memandikan ibunya, menyeka air mata yang tak henti mengalir dari wajah keriput itu, dan menidurkannya. Namun, hati Ibu Sri tetap terguncang, isakan kecil masih terdengar dari balik selimut. Siska hanya bisa duduk di sisi ranjang ibunya, mengelus rambut putih itu, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam dadanya, sebuah badai sedang mengamuk. Siska, sosok istri yang lembut dan penuh kesabaran, kini merasa jiwanya terbelah. Satu sisi dirinya masih mencoba mencari alasan untuk memaafkan Bima, suaminya. Sisi lainnya, yang selama ini tersembunyi, mulai bangkit dan menuntut keadilan. Suara pintu depan terbuka. Siska bangkit, berjalan menuju ruang tamu. Bima masuk dengan langkah gontai, aroma alkohol menguar dari tubuhnya. Senyumnya pias, matanya redup. Ia melemparkan jasnya ke sofa, seolah tak peduli. Mas, sapa Siska pelan. Bima mendongak. Raut wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, melainkan kekesalan. Kamu kenapa masih bangun? Tanyanya dengan nada dingin. Siska mendekat. Mas, apa yang terjadi di pesta tadi? Kenapa Mas diam saja saat ibu dihina? Bahkan diludahi, Mas? Suara Siska bergetar, menahan emosi yang meluap. Bima tertawa hampa. Hina? Siapa yang menghina? Ibu yang duluan memancing keributan. Lihat. Kan? Aku sudah bilang, seharusnya kalian tidak usah datang. Kalian hanya mempermalukanku di depan semua orang. Ucapan Bima bagai tombak es yang menusuk jantung Siska. Ia mundur selangkah, seakan tak percaya. Mempermalukan. Mas? Ibu yang diludahi, ibu yang dihina, dan Mas bilang kami yang mempermalukan? Di mana hati nurani Mas? Hati nurani? Siska, kamu tidak mengerti. Fania itu manajerku. Dia orang kepercayaan Tuan Handoko. Kalau dia tidak suka denganku, proyek yang sudah aku perjuangkan setengah mati bisa gagal. Semua kerja kerasku, semua impianku, bisa hancur karena kalian. Bima membentak, matanya memerah. Kata-kata Bima adalah titik balik. Siska merasakan dunianya runtuh. Ia tidak lagi melihat suami yang dicintainya, melainkan seorang pria yang egois, pengecut, dan rela mengorbankan keluarga demi ambisi. Semua kenangan manis, semua janji-janji yang pernah terucap, kini terasa hambar. Jadi, Mas lebih memilih dia daripada ibu? Daripada aku? Tanya Siska, suaranya kini mendesing dingin. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya ingin kalian mengerti. Jawab Bima, suaranya melunak, namun sudah terlambat. Siska menggelengkan kepala. Ia berbalik, berjalan menuju sebuah ruangan di ujung koridor yang selama ini selalu terkunci. Ruangan yang Bima kira adalah gudang, tempat Siska menyimpan barang-barang usang. Ruangan yang sebenarnya adalah kantor rahasia Siska. Ia membuka pintu, menekan sakelar, dan ruangan itu menyala. Di dalamnya, tidak ada barang usang, melainkan meja kerja minimalis, laptop canggih dengan 3 monitor, dan deretan buku-buku tebal tentang manajemen dan ekonomi. Bima terdiam di ambang pintu, terpaku melihat pemandangan di hadapannya. Siska duduk di kursi kerjanya. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan luar biasa. Ia mengabaikan Bima yang masih berdiri di sana, tak bisa berkata-kata. Ada apa ini? Siska?
Ruangan apa ini? Tanya Bima, suaranya dipenuhi kebingungan. Siska menoleh, menatap suaminya dengan mata yang tak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kekosongan dan kekecewaan. Ini, Mas, katanya, suaranya tenang, adalah tempat di mana semua keputusan dibuat. Tanpa menunggu jawaban Bima, Siska mengambil ponselnya, menekan sebuah nama di daftar kontak, Ardan. Ardan, aku butuh laporannya sekarang juga. Dan beritahu Dewan Direksi, rapat darurat akan diadakan besok pagi, kata Siska, suaranya kini terdengar tegas dan penuh otoritas. Mulai sekarang, semua proyek yang dipegang Bima dibekukan. Semua keuangannya, aksesnya, dan emailnya bekukan semua. Bima terperanjat. Siska, kamu ngomong apa? Bekukan apa? Kamu? Aku sudah menunggu cukup lama, Mas. Cukup lama untuk melihat apakah kamu punya hati. Ternyata tidak. Kamu hanya punya ambisi, dan itu pun buta. Jawab Siska, suaranya penuh kekecewaan. Siska, ini gila. Kamu siapa? Kamu tidak bisa melakukan ini. Bima panik. Siska mengabaikannya. Ia membuka email di komputernya. Matanya membaca laporan tentang kinerja perusahaan. Laporan itu menyorot proyek-proyek Bima yang sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan signifikan. Ardan, aku ingin kau siapkan surat pemecatan untuk Bima dan Fania. Surat itu harus segera diberikan, kata Siska, kini tak ada lagi nada manis di suaranya. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi di kantorku. Bima, yang mendengar itu, membeku. Kantormu? Siska, kamu? Siska mengakhiri panggilannya. Ia menoleh ke arah Bima, senyum sinis tersungging di bibirnya. Ya, Mas. Perusahaan yang sangat kamu banggakan itu adalah milikku. Dan keluargaku adalah pemegang saham terbesarnya. Bima ambruk di lantai. Wajahnya pucat pasi, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menatap Siska, yang kini bukan lagi istri rumahan yang sederhana. Ia adalah seorang ratu, dengan mahkota tak terlihat, yang kini siap untuk menghancurkan hidupnya. Di kamar, Ibu Sri akhirnya tertidur pulas. Sementara di ruangan yang lain, Siska memulai rencananya. Ia akan membalas dendam. Balas dendam yang tidak hanya memuaskan hatinya, tetapi juga akan mengajarkan Bima dan Fania sebuah pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi di kantor perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan Bima terasa berbeda. Udara di ruangannya yang biasanya dipenuhi aura kekuasaan, kini terasa dingin dan mencekam. Bima duduk di kursinya, menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Sejak semalam, ia tidak bisa tidur. Ucapan Siska terus terngiang-ngiang di telinganya. Perusahaan yang sangat kamu banggakan itu adalah milikku. Namun, Bima mengenyahkan pikiran itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Siska hanya mengarang cerita. Mana mungkin istri rumahan seperti Siska bisa menjadi CEO perusahaan sebesar ini? Itu tidak masuk akal. Suara ketukan di pintu menginterupsi lamunannya. Fania masuk dengan wajah cemas. Bim, kamu sudah lihat email dari Dewan Direksi? Tanyanya, suaranya dipenuhi kegelisahan. Bima mengerutkan dahi. Belum. Memangnya ada apa? Proyek kita. Proyek yang kita presentasikan tadi malam dibekukan, seru Fania. Mereka bilang ada masalah di laporan keuangan. Padahal, laporannya sudah sempurna. Bima terperanjat. Ia segera membuka email. Benar saja. Sebuah notifikasi dari Dewan Direksi, yang diwakili oleh Ardan, asisten Siska, menyatakan bahwa proyeknya dibekukan untuk waktu yang tidak ditentukan. Proyek yang ia yakini akan menjadi jalan baginya untuk mendapatkan promosi, kini hancur begitu saja. Apa-apaan ini? Bima membanting tangannya ke meja. Ini tidak mungkin. Ini pasti ulah Tuan Handoko. Dia pasti cemburu dengan kesuksesanku. Aku tidak tahu, Bima. Tapi ada yang aneh. Aku juga mendapatkan email bahwa posisiku sebagai manajer dipertanyakan. Mereka bilang aku tidak kompeten, kata Fania, matanya berkaca-kaca. Bima dan Fania saling bertatapan, kebingungan melanda. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka adalah dua orang yang selama ini merasa paling berkuasa di perusahaan itu. Mereka tidak pernah menyangka akan ada kekuatan yang bisa menghancurkan mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk.
Kebijakan-kebijakan baru mulai diberlakukan. Setiap laporan yang dibuat Bima dan Fania selalu dikritik habis-habisan. Setiap proyek yang mereka pimpin selalu dibatalkan. Mereka seolah-olah menjadi musuh bersama di perusahaan itu. Karyawan-karyawan lain mulai menjauh dari mereka. Tatapan sinis dan bisik-bisik menjadi pemandangan sehari-hari. Bima yang biasanya disambut dengan senyum hormat, kini hanya mendapatkan tatapan dingin. Di balik semua kekacauan ini, ada Siska yang bekerja dari balik layar. Ia mengendalikan semuanya dengan sempurna. Setiap langkahnya terencana dengan baik. Ia tidak ingin menghancurkan perusahaan yang merupakan warisan keluarganya, tetapi ia ingin menghancurkan Bima dan Fania yang telah berani menghina ibunya. Suatu hari, Fania datang ke ruangan Bima. Wajahnya terlihat sangat frustrasi. "Bim, aku tidak tahan lagi. Semuanya salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan ada orang di balik semua ini." Bima menatap Fania dengan tatapan kosong. "Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Aku sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Aku sudah mengabdikan hidupku untuk perusahaan ini." Fania menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa ada yang aneh. Ini seperti ada orang yang sengaja ingin menghancurkan kita." "Tidak mungkin. Siapa yang bisa? Di perusahaan ini, kitalah yang berkuasa," kata Bima, suaranya dipenuhi amarah. Sikap Bima yang egois mulai merusak hubungannya dengan Fania. Mereka mulai saling menyalahkan. Fania menyalahkan Bima yang tidak bisa mengendalikan situasi, sementara Bima menyalahkan Fania yang tidak bisa bekerja dengan baik. Di rumah, Bima pun tidak bisa tenang. Ia sering pulang larut malam, dalam keadaan mabuk, dan melampiaskan kekesalannya pada Siska. Namun, Siska hanya diam. Ia tidak membalas. Ia hanya terus mengamati, seperti seorang ratu yang sedang menyaksikan jatuhnya kerajaan musuhnya. "Kamu senang, hah? Melihatku menderita seperti ini?" bentak Bima pada Siska suatu malam. "Kamu pasti senang melihat hidupku hancur." Siska menatap suaminya dengan dingin. "Hidup Mas yang menghancurkan hidup Mas sendiri, bukan aku," jawab Siska, suaranya tenang, namun menusuk. Bima terdiam. Ia menatap Siska dengan pandangan yang penuh kebencian. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan ketakutan. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Di balik semua kekacauan ini, ada sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Siska belum mengambil langkah terakhir. Ia menunggu waktu yang tepat, saat Bima dan Fania sudah benar-benar hancur, saat mereka tidak punya apa-apa lagi. Bab 5 berakhir dengan Bima dan Fania yang mulai saling menyalahkan, tidak menyadari bahwa mereka sedang dijebak dalam perangkap yang dibuat oleh Siska. Sebuah jebakan yang akan mengantar mereka pada kehancuran total. Di balik layar kaca, Siska menyaksikan semuanya. Sebuah monitor besar di kantor rahasianya menampilkan grafik-grafik merah yang terus menurun, menunjukkan kerugian perusahaan yang semakin besar. Kerugian itu bukan tanpa sebab. Ia adalah buah dari langkah-langkah yang Siska ambil dari balik bayang-bayang. Ia tidak hanya membekukan proyek-proyek Bima, tetapi juga dengan sengaja mengarahkan kebijakan perusahaan ke arah yang membuat proyek-proyek tersebut menjadi bumerang. Ini adalah hukuman, bukan hanya sebatas pembalasan. Ini adalah pelajaran yang harus mereka rasakan hingga ke tulang sumsum. Ketegangan di kantor semakin memuncak. Karyawan-karyawan panik. Bisik-bisik yang tadinya hanya sebatas gosip, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Proyek Bima dan Fania gagal total. Kita kehilangan banyak klien penting. Kabarnya, Dewan Direksi marah besar. Kerugiannya sampai triliunan. Bima dan Fania duduk di ruangan Bima, saling bertatapan dengan mata kosong. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak lagi dipenuhi keangkuhan, melainkan ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu, Bim. Kalau saja kamu tidak mengajukan proyek bodoh itu, kita tidak akan begini." Fania membentak, suaranya dipenuhi amarah. "Aku? Proyek itu sudah sempurna. Fania, ada yang tidak beres. Ada yang sengaja merusak semuanya." Bima balas membentak, matanya memerah. "Mungkin kamu yang tidak becus. Kamu kan manajerku, seharusnya kamu bisa mengurus ini semua. Kamu menyalahkanku? Setelah aku membantumu di depan Tuan Handoko, kamu tidak tahu diri." Fania berteriak, air matanya mulai mengalir.
Di tengah pertengkaran itu, pintu ruangan mereka terbuka. Seorang asisten, dengan wajah tegang, menyerahkan sebuah surat pada Bima. Surat itu adalah panggilan rapat darurat Dewan Direksi. Tidak hanya itu, ada sebuah surat lain yang tertera nama, Fania, di depannya. Bima dan Fania saling pandang. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Rapat Dewan Direksi diadakan di ruangan yang sama dengan pesta gala yang diadakan beberapa hari yang lalu. Ruangan yang menjadi saksi bisu penghinaan terhadap Ibu Sri. Namun, kini suasana di ruangan itu jauh berbeda. Tidak ada lagi alunan musik klasik yang lembut, tidak ada lagi kilauan lampu kristal. Hanya ada keheningan yang mencekam. Bima dan Fania duduk di kursi mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di hadapan mereka, duduk para dewan direksi dengan wajah serius. Di tengah-tengah mereka, duduk seorang wanita yang berpenampilan sederhana, namun memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Wanita itu adalah Siska. Bima terkejut. Siska? Kamu? Selamat datang, Tuan Bima dan Nyonya Fania. Silakan duduk, kata Siska, suaranya tenang namun dingin. Saya adalah CEO perusahaan ini, dan saya ingin kalian berdua menjelaskan kerugian yang kalian sebabkan. Bima dan Fania terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua yang dikatakan Siska adalah benar. Siska bukan hanya istri rumahan, tetapi juga seorang CEO. Kalian tidak bisa berkata-kata? Baiklah, biar saya yang menjelaskan, kata Siska. Proyek kalian tidak hanya dibekukan, tetapi juga dihancurkan. Kerugiannya, seperti yang kalian lihat, mencapai triliunan. Bima dan Fania menundukkan kepala. Mereka tidak bisa membantah. Semua data sudah jelas. Kalian berdua telah bekerja keras, tapi sayangnya, kalian tidak becus, kata Siska, suaranya penuh kekecewaan. Karena itu, saya memutuskan untuk memecat kalian berdua. Bima dan Fania terperanjat. Tidak, Bu CEO. Jangan. Beri kami kesempatan lagi. Bima memohon. Siska hanya tersenyum dingin. Tidak ada kesempatan kedua. Saya sudah memberikan kalian banyak kesempatan. Saya sudah melihat bagaimana kalian bekerja. Kalian tidak punya hati nurani. Fania menatap Siska dengan tatapan penuh kebencian. Kamu wanita jalang. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Siska hanya tertawa. Sengaja? Tentu saja. Kamu pikir, siapa yang menghina ibuku? Kamu pikir, siapa yang menumpahkan minuman ke ibuku? Kamu pikir, siapa yang meludahi ibuku? Kata-kata Siska membuat Fania terdiam. Ia menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya menyadari bahwa semua masalah ini adalah ulah Siska. Siska berdiri, menatap mereka berdua dengan tatapan penuh penghinaan. Kalian berdua bisa keluar dari ruangan ini. Dan jangan pernah kembali, katanya. Hidup kalian, mulai hari ini, hancur. Setelah pemecatan yang memalukan di ruang rapat, Bima dan Fania terlempar keluar dari gedung perusahaan yang selama ini mereka banggakan. Bukan lagi karyawan sukses yang dikagumi, mereka kini adalah dua orang yang tidak punya apa-apa. Kartu akses mereka dinonaktifkan. Mobil mewah yang biasa mereka gunakan disita oleh bank karena cicilan yang menunggak. Dan rekening bank mereka terkuras habis untuk membayar utang-utang perusahaan yang mereka tinggalkan. Bima dan Fania duduk di sebuah bangku taman yang sepi, di bawah terik matahari yang menyengat. Fania terus menangis, tangisannya terdengar pilu. Ini semua salah kamu, Bim. Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya. Proyek bodoh itu, karirku, hidupku. Bima hanya terdiam. Ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Ia tahu, Fania benar. Semua ini adalah kesalahannya. Karena ambisinya, ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dan hidup Fania. Kamu pikir Siska hanya wanita rumahan biasa? Dia CEO. CEO. Dan kamu menghina ibunya. Fania terus menyalahkan Bima, suaranya dipenuhi amarah. Kita berdua tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan lagi di sini. Dia pasti sudah memastikan itu. Bima merasakan kepalanya pusing. Ia tidak bisa berpikir jernih. Semua impiannya hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia menatap Fania dengan tatapan kosong. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya bergetar.
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, kita harus meminta maaf padanya. Kita harus memohon belas kasihan padanya. Hanya itu satu-satunya cara kita bisa kembali. Fania berteriak histeris. Kata-kata Fania menyentakkan Bima. Meminta maaf? Bima, yang selama ini merasa paling berkuasa, kini harus memohon maaf pada Siska, istri yang ia hina dan ia abaikan? Hatinya memberontak. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Malam itu, Bima dan Fania mendatangi rumah Siska. Rumah yang dulu mereka anggap sebagai tempat yang membosankan, kini terasa seperti istana yang tak bisa mereka raih. Mereka berdiri di depan pintu, ragu-ragu untuk mengetuk. Bima menekan bel, tangannya gemetar. Pintu terbuka. Siska berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun tidur sederhana. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan ketegasan. Ia menatap Bima dan Fania dengan tatapan dingin, seolah-olah mereka adalah orang asing. Siska. Bima memanggil namanya, suaranya bergetar. Kami datang untuk meminta maaf. Siska hanya diam, tidak berkata-kata. Ia menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Fania langsung berlutut di hadapan Siska, air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Siska, maafkan aku. Aku menyesal. Aku tidak tahu ibumu adalah CEO. Aku tidak tahu. Siska tidak bergeming. Ia hanya menatap Fania dengan tatapan yang dingin. Kamu tidak tahu ibuku adalah CEO? Jadi, kalau ibuku hanya orang biasa, kamu boleh menghinanya? Tanya Siska, suaranya tajam. Fania terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Bima, yang melihat itu, juga berlutut di hadapan Siska. Maafkan aku, Siska. Aku salah. Aku salah telah mengabaikanmu, mengkhianatimu. Aku menyesal. Siska melihat Bima dan Fania berlutut di hadapannya. Ia merasakan hatinya hancur. Bukan karena kasihan, melainkan karena ia melihat betapa rendahnya mereka. Betapa mereka hanya berlutut karena mereka tidak punya apa-apa lagi, bukan karena mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka. Bangun, kata Siska, suaranya dingin. Kalian bisa pulang. Permintaan maaf kalian tidak ada gunanya. Bima dan Fania terkejut. Mereka tidak menyangka Siska akan menolak permintaan maaf mereka. Siska, tolong beri kami kesempatan. Kami akan melakukan apa saja. Bima memohon. Apa saja? Siska tersenyum sinis. Lalu, bagaimana dengan kehormatan ibuku yang kalian injak-injak? Bagaimana dengan hati ibuku yang kalian luluh lantakkan? Bagaimana dengan harga diriku sebagai seorang istri yang kalian rendahkan? Siska menutup pintu. Bima dan Fania hanya bisa terduduk lemas di depan pintu, menundukkan kepala. Mereka baru saja menyadari bahwa harga sebuah penyesalan tidak bisa dibayar dengan berlutut. Waktu berlalu, tetapi penderitaan Bima dan Fania tidak berkurang. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga semua aset yang mereka miliki. Rumah mewah mereka disita, mobil-mobil mahal ditarik, dan bahkan perhiasan Fania dilelang untuk membayar utang-utang yang menumpuk. Dari kehidupan bergelimang harta, kini mereka harus tinggal di sebuah kontrakan kecil, makan seadanya, dan merasakan penderitaan yang tak pernah mereka bayangkan. Setiap hari, mereka mendengar kabar tentang kesuksesan Siska. Perusahaan yang dulu mereka sepelekan kini semakin maju, membuka cabang baru, dan menjadi pemimpin di industri mereka. Kabar itu seperti pedang yang menusuk hati mereka, mengingatkan mereka akan betapa bodohnya mereka. Suatu sore, Siska dan ibunya sedang duduk di sebuah kafe. Mereka menikmati secangkir kopi hangat dan kue-kue kecil. Wajah Ibu Sri tampak damai. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Tiba-tiba, Bima dan Fania muncul. Mereka mengenakan pakaian lusuh dan wajah mereka terlihat lelah. Bima membawa sebuah kardus berisi barang-barang yang tersisa dari rumah mereka, sementara Fania berjalan di sampingnya dengan wajah tertunduk. Mereka melihat Siska dan ibunya. Wajah mereka terkejut. Bima dan Fania mendekat, air mata mulai mengalir di pipi mereka. Mereka berlutut di hadapan Siska. Siska, kami datang lagi, kata Bima, suaranya bergetar. Kami mohon maaf. Kami benar-benar menyesal. Siska menatap mereka, namun tidak ada lagi amarah di matanya. Hanya ada kekosongan. Ia menatap Bima,
lalu menatap Fania. Ia melihat betapa mereka telah berubah. Bukan lagi dua orang yang angkuh dan sombong, tetapi dua orang yang hancur. "Bangunlah," kata Siska, suaranya tenang. "Tidak perlu berlutut di sini." Bima dan Fania berdiri. Mereka menatap Siska dengan penuh harap. "Siska, tolong. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak tahu harus kemana lagi." Bima memohon. "Ini bukan salahku," kata Siska, suaranya tenang, namun menusuk. "Ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Aku tidak menghancurkan kalian. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri." Siska menatap Fania. "Kamu tahu, Fania, kehormatan dan harga diri itu jauh lebih berharga daripada kekuasaan dan uang. Kamu sudah kehilangan keduanya," kata Siska. Kemudian, Siska menatap Bima. "Mas, kamu tidak hanya kehilangan uang dan kekuasaan, tetapi juga keluargamu. Kamu mengkhianati cinta dan kepercayaan yang Siska berikan. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan," kata Siska, suaranya penuh kekecewaan. Bima dan Fania menundukkan kepala. Mereka tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Siska adalah benar. Mereka telah kehilangan segalanya. Siska berdiri, menatap mereka dengan tatapan penuh penghinaan. "Pelajaran ini adalah untuk kalian," katanya. "Kalian bisa pergi. Dan jangan pernah kembali. Karena, mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun lagi." Bima dan Fania menundukkan kepala. Mereka berbalik, dan pergi. Mereka tidak punya apa-apa lagi, kecuali penyesalan. Mereka berjalan di jalan yang sepi, tanpa tujuan. Hidup mereka kini hancur total. Siska kembali duduk di hadapan ibunya. Ia mengambil tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Siska tidak akan membiarkan mereka menghina ibu lagi," bisik Siska, suaranya dipenuhi kasih sayang. Ibu Sri tersenyum. "Ibu bangga padamu, Nak. Ibu bangga melihatmu bisa kuat dan tegar," katanya. "Kamu adalah anak yang baik." Siska tersenyum. Ia menatap langit. Ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menemukan arti dari kehormatan dan harga diri. 1 tahun telah berlalu sejak Bima dan Fania diusir dari kehidupan Siska. 1 tahun yang membawa Siska pada kedamaian yang sesungguhnya. Kantor rahasia di rumahnya kini menjadi lebih dari sekadar ruang kerja. Itu adalah saksi bisu dari perjalanan emosionalnya. Ruangan itu kini dipenuhi dengan potret-potret Ibu Sri, lukisan-lukisan sederhana yang ia buat di waktu luang, dan deretan buku-buku yang tak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang seni dan filsafat. Siska tidak lagi hanya berambisi pada angka-angka. Ia kini menemukan arti kebahagiaan yang lebih dalam. Hubungan Siska dengan ibunya semakin erat. Ibu Sri, yang kini tinggal bersamanya, tidak lagi dibayangi rasa malu. Ia sering terlihat tersenyum, menikmati momen-momen sederhana seperti menanam bunga di taman atau memasak bersama Siska. Di suatu sore, saat mereka berdua menikmati teh di teras belakang, Ibu Sri menatap Siska dengan mata penuh haru. "Nak, Ibu sangat bangga padamu," katanya, suaranya lembut. "Ibu bangga karena kamu bisa jadi wanita yang kuat dan tegar. Kamu adalah CEO hebat, tapi kamu tetap putri ibu yang sederhana." Siska tersenyum, memeluk ibunya. Semua ini berkat ibu. Ibu yang mengajarkan Siska arti dari kehormatan dan harga diri. Ibu yang membuat Siska menjadi seperti ini. Meskipun hidupnya kini dipenuhi kesuksesan dan kedamaian, bayang-bayang masa lalu terkadang masih menghantuinya. Siska sering teringat pada Bima dan Fania, bukan dengan amarah, tetapi dengan rasa iba. Ia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sudah belajar dari kesalahan mereka? Pertanyaan itu selalu muncul di benaknya, namun ia segera mengenyahkannya. Ia tahu, ia sudah melakukan yang terbaik. Ia sudah memberikan mereka pelajaran yang paling berharga. Di sisi lain kota, kehidupan Bima dan Fania tidak lebih dari sebuah mimpi buruk. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sempit dan kotor di pinggiran kota. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan aroma lembab tak pernah hilang. Bima, yang dulu terbiasa mengenakan jas mahal, kini bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar. Sementara Fania, yang dulu sering berbelanja di butik-butik mewah, kini bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warung makan kecil. Hubungan mereka, yang dulu dipenuhi dengan ambisi dan nafsu, kini hancur lebur. Mereka saling menyalahkan, saling membenci.
Fania sering menangis, "Ini semua salah kamu, Bim. Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya. Karirku, hidupku, semuanya." Bima hanya bisa terdiam. Ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Ia tahu, Fania benar. Ia telah menghancurkan hidup mereka berdua. Ia seringkali memandangi cermin, melihat pantulan dirinya yang kurus dan kotor, dan bertanya-tanya, apakah ini adalah balasan dari Tuhan atas perbuatannya? Di suatu siang, Bima sedang beristirahat di sebuah warung. Ia melihat sebuah koran yang tergeletak di atas meja. Matanya tertuju pada sebuah berita utama, perusahaan Siska meraih penghargaan sebagai perusahaan terbaik tahun ini. Hatinya terasa sakit. Ia teringat akan wajah Siska, wajah yang dulu ia anggap sederhana, kini menjadi wajah wanita sukses yang dihormati banyak orang. Di warung yang sama, Fania sedang mencuci piring di belakang. Ia melihat Siska dan ibunya masuk. Siska terlihat sangat cantik dengan balutan gaun sederhana, namun aura kekuasaannya tidak bisa disembunyikan. Ibu Sri terlihat sangat bahagia, tertawa kecil saat Siska menceritakan sesuatu. Fania terdiam, ia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Siska dan ibunya. Siska dan ibunya duduk di sebuah meja, memesan makanan. Siska tidak menyadari kehadiran Fania. Ia hanya fokus pada ibunya, berbagi tawa dan cerita. Tawa itu, tawa yang dulu Fania remehkan, kini terasa seperti melodi yang menusuk hatinya. Fania hanya bisa mencuci piring dengan cepat, air matanya mengalir deras. Ia menyesal. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali kata-kata kotor yang ia ucapkan, ludah yang ia lemparkan, dan semua kehinaan yang ia berikan pada Ibu Sri. Di sisi lain, Bima yang melihat Siska dari koran, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepala. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali pengkhianatannya, ia menyesali diamnya saat ibunya dihina, dan ia menyesali semua ambisinya yang membutakannya. Mereka berdua, Bima dan Fania, akhirnya menyadari bahwa balasan yang mereka dapatkan bukanlah karena Siska kejam, tetapi karena mereka yang telah menabur kejahatan. Mereka tidak bisa lagi memohon maaf pada Siska, karena mereka tahu, mereka tidak pantas untuk dimaafkan. Siska duduk di teras belakang rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan sebuah buku tebal tentang filosofi hidup. Matahari sore menyinari wajahnya, memancarkan kehangatan yang membuatnya merasa lebih damai dari sebelumnya. Sejak Bima dan Fania meninggalkan hidupnya, ia tidak pernah lagi merasakan amarah, dendam, atau keinginan untuk membalas. Hatinya yang dulu luluh lantak, kini telah sepenuhnya sembuh dan dipenuhi dengan ketenangan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang ia rasakan tidak terukur oleh materi, melainkan oleh rasa syukur dan keikhlasan. Di sampingnya, Ibu Sri sedang sibuk merapikan tanaman-tanaman kecil di pot, menyiraminya dengan penuh kasih sayang. Ibu Sri tidak lagi takut atau malu, senyumnya selalu merekah di wajah. Ia seringkali bercerita tentang betapa indahnya hidup di desa, betapa sejuknya udara pagi, dan betapa hangatnya sapaan tetangga. "Siska, lihat bunga ini. Mekarnya indah sekali," katanya, suaranya riang. Siska tersenyum. "Iya, Bu. Indah sekali. Sama seperti Ibu," jawab Siska, seraya menggenggam tangan ibunya yang keriput. Momen-momen sederhana seperti inilah yang kini menjadi harta paling berharga bagi Siska. Ia menyadari, kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya jika ia tidak memiliki orang-orang yang ia cintai di sisinya. Ia telah melewati badai yang mengerikan, dan kini ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ia tidak pernah menyesali keputusannya. Ia hanya menyesali bahwa ia tidak pernah menyadari betapa pentingnya kehormatan dan harga diri. Beberapa waktu kemudian, Siska menerima kabar dari Ardan, asistennya. "Bu, saya baru saja mendapatkan kabar tentang Tuan Bima dan Nyonya Fania," kata Ardan. "Ada apa, Ardan?" tanya Siska. Mereka berdua bekerja serabutan. Tuan Bima bekerja di pasar, sementara Nyonya Fania bekerja di warung makan. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Kehidupan mereka sangat sulit, kata Ardan. Siska terdiam. Ia tidak merasa senang, juga tidak merasa sedih. Hanya ada kekosongan. Ia tidak pernah ingin melihat mereka menderita. Ia hanya ingin mereka sadar. "Terima kasih, Ardan," kata Siska. "Semoga mereka menemukan jalan mereka." Di lain tempat, Bima dan Fania merasakan pahitnya hidup.
Mereka tidak lagi saling menyalahkan, mereka kini saling menguatkan. Penderitaan yang mereka alami membuat mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Di suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di kontrakan mereka, Bima menatap Fania. "Fania, aku minta maaf," katanya. "Aku minta maaf karena aku sudah menghancurkan hidup kita. Aku minta maaf karena aku sudah menghina Siska dan ibunya." Fania menunduk. Air matanya menetes. "Aku juga minta maaf, Bim. Aku yang sudah membuatmu terhasut. Aku yang sudah membuatmu melupakan Siska dan ibunya." Mereka berdua menangis. Tangisan itu bukanlah tangisan penyesalan yang terlambat, melainkan tangisan kelegaan. Mereka akhirnya sadar. Sadar bahwa kehormatan, harga diri, dan hati nurani jauh lebih penting daripada kekuasaan dan kekayaan. Mereka berdua memutuskan untuk memulai hidup baru. Mereka meninggalkan masa lalu, meninggalkan kota, dan memulai hidup baru di sebuah desa kecil. Mereka memulai usaha kecil-kecilan, membuka warung makan sederhana. Mereka bekerja keras, dan hidup mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Di sisi lain, Siska melanjutkan hidupnya. Ia tidak lagi hanya berambisi pada bisnis, tetapi juga pada kemanusiaan. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga seringkali mengunjungi panti jompo, membagikan kebahagiaan pada para lansia. Ia akhirnya menyadari, balas dendam tidak akan pernah membuat hatinya damai. Balas dendam hanya akan membuat hatinya semakin hancur. Balas dendam yang sesungguhnya adalah dengan memaafkan. Suatu hari, Siska menerima sebuah surat. Surat itu berasal dari Bima dan Fania. Surat itu berisi permohonan maaf mereka, dan mereka menceritakan bahwa mereka telah memulai hidup baru. Mereka berterima kasih pada Siska, karena Siska telah memberikan mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Siska tersenyum. Ia meneteskan air mata kelegaan. Ia akhirnya memaafkan mereka. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia kini telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dari hati nurani, kehormatan, dan kasih sayang. Dan, balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan, melainkan dengan memaafkan. 3 tahun telah berlalu sejak Bima dan Fania mengirimkan surat terakhir mereka. 3 tahun yang menjadi saksi bisu dari transformasi batin Siska. Kehidupan yang ia jalani kini jauh lebih kaya, bukan dari sisi finansial, melainkan dari kedalaman jiwa. Yayasan yang ia dirikan untuk membantu anak-anak kurang mampu kini berkembang pesat, menjangkau ratusan anak di berbagai pelosok. Senyum-senyum polos dari anak-anak itu, tawariang mereka saat mendapatkan buku baru, adalah melodi terindah yang kini mengisi hari-hari Siska. Ia seringkali duduk di teras belakang rumahnya, di tempat yang sama saat ia dulu pertama kali menerima kabar tentang Bima dan Fania. Kini, pemandangan itu terasa berbeda. Bukan lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, melainkan panorama masa depan yang cerah. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tebal tentang filosofi hidup. Siska kini tidak hanya membaca, tetapi juga meresapi setiap kata-katanya. Ia menyadari bahwa balas dendam yang dulu ia rancang dengan sempurna, hanyalah sebuah alat untuk menyadarkan Bima dan Fania. Balas dendam itu bukanlah tujuannya, melainkan sebuah jembatan menuju kedamaian. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, Bima dan Fania menjalani hidup baru mereka. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi dengan kehangatan. Warung makan kecil yang mereka rintis kini menjadi tempat berkumpul para warga desa. Aroma masakan mereka yang sederhana namun lezat, menjadi penghangat bagi hati setiap orang yang datang. Suatu sore, saat mereka sedang membereskan warung, Bima menatap Fania. Wajah Fania kini terlihat lebih tenang. Riasan tebalnya telah hilang, digantikan oleh senyum yang tulus. "Kamu tahu, Bim, aku bahagia," kata Fania, suaranya lembut. "Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah gaun mewah dan pesta megah. Tapi ternyata, kebahagiaan itu adalah di sini. Di tempat yang sederhana ini, bersama kamu." Bima tersenyum. "Aku juga, Fania. Aku bahagia. Aku bahagia karena kita bisa memulai hidup baru. Aku bahagia karena kita bisa belajar dari kesalahan kita." Di meja makan sederhana, mereka menemukan arti cinta yang sesungguhnya.
Cinta yang tidak lagi dilandasi nafsu dan ambisi, melainkan oleh kasih sayang dan ketulusan. Mereka tidak punya kekayaan, namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati nurani yang bersih dan jiwa yang tenang. Siska, yang kini sering mengunjungi desa-desa di sekitar yayasannya, suatu hari mampir ke sebuah warung makan kecil yang ramai. Aroma masakan di sana mengingatkannya pada masakan ibunya. Siska masuk, memesan makanan, dan duduk di sebuah meja. Ia tidak menyadari, warung itu adalah warung Bima dan Fania. Saat Bima dan Fania menyajikan makanan, mereka terkejut melihat Siska. Mereka terdiam, namun Siska